auratnya terlihat, diumbar kemana-mana, itu kadang dianggap wali. Ada lagi orang yang stres, tahu ya stres ya, bener-bener stres. Itu ada yang menganggap itu adalah wali. Saya itu sering sholawat di mall. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa. Barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Ayo ikutin. Tunjuk ambil pergi. Ayo. Tunjuk ambil pergi. Tapi sambil sholawat. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jasiden, aku Jasiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya, wah dia harap guru kah harap Nabi kah, jadi mencium lintuhut. Wah ini kada paham, ngalih juga orang kada paham nih ngalih juga. Ngaranin kada paham, dalam bahasa Perancis gagal paham. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani jadi kada tahu, kada menjalani. Kenapa diri Rasulullah jadi mencium lintuhut guru sekumpul? Karena guru sekumpul karaman Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panak lawan Nabi. Maka hilang perasaan sidin. Nang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat kecuali Habibuna Muhammad. Nang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Cuma rupanya rupa guru sekumpul. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak keluar lah. Katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia. Gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Apa enggak heboh seperti itu? Boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu? Masa kejadian tersebut tidak terekam? Makanya saya katakan aneh. Di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi. Tanda tanya bagi kita. Derajat ketakwaan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba ada sebagian yang disebut sebagai waliullah. Wali, ya, kinasih, kawula kinasih, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Waliullah. Nah, tentang masalah waliullah atau jamaknya auliaullah, itu kadang ada yang ghulu. Ada yang berlebih-lebihan menggelari seseorang menjadi wali. Ya. Ini tanpa ilmu, tanpa dasar. Kadang ada orang nggak pernah nutup auratnya terlihat, diumbar kemana-mana, itu kadang dianggap wali. Ada lagi orang yang stres, tahu ya stres ya, bener-bener stres. Itu ada yang menganggap itu adalah wali. Banyak gitu. Percakapan di orang-orang awam, ya kadang ya di kalangan santri pun juga sempat ada yang demikian, ya. Makanya memahaminya dengan dalil itu adalah suatu yang niscaya, keharusan, ya. Terus ada lagi orang-orang yang antipati, nggak ada wali itu, nggak ada, nggak usah bahas wali gitu, ya. Antara dua itu kita, ya. Wali itu ada, tapi bagaimana penjelasan Islam syariat tentang wali itu perlu difahami. Baik, khotibillah yang berbahagia, wali atau kewalian, terus jamaknya aulia atau para wali. Itu di dalam Al-Quran kalimat wali itu ada 44 kali.
Kalau aulia itu ada 42 kali. Jadi itu ada 42 sama 44 berarti ada 86 kali. Itu disebut kalimat wali atau aulia. Nah, begitu juga dalam hadis juga banyak menjelaskan tentang wali itu. Nah, makanya tidak jarang ketika menggelari seseorang menjadi wali, dianggap wali, dikultuskan dan lain sebagainya. Kalau itu tanpa dalil sehingga keliru, orang yang enggak sholat dianggap wali. Bahkan ada anggapan sebagian orang yang enggak sholat itu kewaliannya lebih tinggi. Naudzubillah min dzalik. Saya tuh punya teman itu juga ya. Teman belajar begitu itu. Waktu tugas lapangan dia cerita ya, dia ada di kelompok sufi tertentu begitu itu ya. Nah, ketika subuh santri-santrinya itu membangunkan, Gus, bangun subuh. Lah teman saya itu tanpa wudu, tanpa menghadap kiblat, masih dalam keadaan berbaring tidur-tiduran, dia mengatakan langsung apa? Allahu Akbar. Melihat begitu santrinya, apa komentarnya? Itu kan secara syariat sebetulnya kan nggak bener dong, nggak menghadap kiblat, baru tidur juga nggak wudu, nggak bangun, tahu-tahu Allahu Akbar. Gimana santri-santrinya bilang? Oh, hebat Gus Gejan, hebat. Dianggap mempunyai apa? Kewalian. Gus, hebat. Siapa yang cerita? Ya teman saya sendiri. Mau tidur bareng saya ini ya. Sampai suatu saat kadang ya minum minuman keras. Gitu itu apa? Santrinya tuh hebat. Dianggap ketika khilafus syar'i ya, nyulayani menyelisih syariat kok malah dianggap punya derajat kewalian. Ini yang keliru. Naudzubillahi min dzalik. Qadifillah yang berbahagia. Maka perlu kita fahami sebagaimana di dalam surat Yunus dijelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, mereka adalah orang yang la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir baginya. Ketika dia berjuang menyampaikan kebenaran, gak ada rasa khawatir. Walahum yahzanun, dia juga tidak bersedih hati. Ketika ada rintangan, ada kesulitannya, ada hambatannya, tidak bersedih hati. Walahum yahzanun. Itu ciri waliullah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir atas nasib dirinya, tidak takut dan juga tidak bersedih hati. Mereka adalah alladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman, punya keyakinan. Yakin dengan syariat Allah itu yakin, punya keimanan. Terus wakanu yattaqun, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Yang paling mudah definisi takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, itu yang paling mudah. Ketika seseorang yang wajib-wajib sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian yang diharamkan oleh syariat ditinggalkan, maka itu juga sudah bisa mencapai derajat takwa, bisa. Nah, wali adalah alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin ketika seorang wali kok minum minuman keras, itu ya nggak mungkin.
Ya. Apalagi seorang dosa besar. Dusta apa? Dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dusta atas namaku, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bersiap-siap tempat kembalinya, tempat duduknya minan nar, di neraka. Insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Dusta atas nama Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan dusta kepada manusia yang lainnya. Ayat khadifilah yang berbahagia. Di antaranya apa yang dusta itu? Di antaranya ada yang bilang kalau setiap malam itu didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya suara. Tahu-tahu duduk di samping saya, duduk. Masyaallah. Bilang sama saya. Dan itu kullalayalin, setiap malam. Masya Allah. Dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kadang terjadi. Ada lagi ketika mungkin lagi berzikir gimana gitu ya, berzikir atau selawatan gitu. Tahu-tahu apa? Actionnya. Gitu. Setelah itu ketika ditanya oleh jamaahnya, ada apa tadi? Yai, ada apa ini? Nabi datang. Nabi barusan datang di majelis kita datang. Ya Allah. Dusta besar atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang yang dusta, mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sedang rokokan. Rokokan merek Indonesia. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi kadang ada orang-orang yang dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu ya tentu bukanlah seorang waliullah, bukan. Ada lagi bertemu dengan Nabi Khidir, ditunjuk oleh Nabi Khidir, diangkat sebagai wali. Ya Allah, apa tugas Nabi Khidir itu? Nabi Khidir, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya untuk kaum mereka masing-masing, bukan untuk kaumnya Nabi Muhammad SAW, bukan. Ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir. Nabi Musa tidak diutus untuk Nabi Khidir, Nabi Khidir tidak diutus untuk Nabi Musa, apalagi termasuk untuk umatnya Nabi Musa tidak. Hanya pada saat itu memang Nabi Musa alaihissalam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Khidir. Itu. Maka kita umat Islam tidak perlu pengen mencari Nabi Khidir kemana? Ke sungai, ya, nepi topo di Sungai Brantas gitu ya, atau di mana begitu ya, pengen ketemu Nabi Khidir, ngapain? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabi-nabi yang terdahulu, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah benar-benar aku utus mingkuli umat, pada setiap umat rasulan. Rasul hanya untuk umat-umat tertentu, untuk saat itu, untuk mengajak menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Di ayat yang lain juga dijelaskan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surat Ali Imran ayat 144. Dan tidaklah Muhammad itu, Nabi Muhammad itu kecuali rasulan, seorang rasul. Allah menjelaskan qad khalat min qabli rusul, telah berlalu, rasul-rasul telah berlalu. Mereka sudah mati, sudah wafat. Ya. Sudah wafat. Qad khalat min qabli rusul. Tentang kewalian, kekasih Allah itu mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa khawatir baginya, tidak ada pula rasa sedih baginya. Di ayat yang lain dijelaskan pula, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian, pelindung-pelindung kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman, yang mereka menegakkan sholatnya, tidak meninggalkan ibadah sholat, ya, jangan sampai ya enggak sholat dianggap wali. Wa yu'tuna zakat, dan mendatangkan zakatnya, wa hum raki'un, dan mereka tunduk patuh kepada aturan Allah. Raki'una, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadifillah yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Dijelaskan, man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Dibela oleh Allah wali itu. Tapi apa amalan wali itu? Dijelaskan bahwasanya, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan suatu ibadah amalan yang lebih aku cintai kecuali dengan yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi wali mesti memelihara kewajiban-kewajibannya, ya, sholatnya, ya, dan sebagainya, menutup aurat juga. Wala yazaluna 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak putus-putusnya dilazimkan ya mendekat